Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Tri Setiawan Pamungkas, SAP MPA, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pelayanan Pabrik. Di sini kami kelompok 3 akan memaparkan hasil tugas kami terkait komponen manufacturing DP3 AKB. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompop kami. Yang pertama, ada Putri Maharani dengan NIM akhir 1009, lalu ada Falika Nurbaiti dengan NIM akhir 1039, Ulfia Dwi dengan NIM akhir 1054, Amariska dengan NIM akhir 1070, dan yang terakhir ada saya sendiri, Paulia Deviana, dengan NIM akhir 1158. Baik, untuk pemaparannya pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah manufacturing pelayanan terpadu pendampingan bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Terdapat 5 dasar hukum yang menjadi landasan penyelenggaraan pelayanan tersebut. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Yang ketiga, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang standar pelayanan minimal untuk perempuan dan anak korban kekerasan. Yang keempat, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pendampingan Perempuan dan Anak. Yang kelima, Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Kabupaten Jember. Kemudian sarana dan prasarana atau fasilitas serta perlengkapan yang diperlukan untuk melaksanakan pelayanan ini. Yang pertama ada meja layanan informasi. Yang kedua ada komputer, internet, dan printer. Yang ketiga formulir inform consult, konseling, konsultasi, dan rujukan. Yang keempat ruangan konseling atau konsultasi. Yang kelima ruangan observasi. Kompetensi pelaksana untuk menyelenggarakan pelayanan ini, yang pertama memiliki keterampilan merespon aduan kasus, keterampilan empati tanpa stigma, kemampuan menjalankan etika kerahasiaan dan kemampuan rujukan. Yang kedua, mengetahui hak-hak perempuan dan korban kekerasan. Yang ketiga, berlatar belakang profesi. Profesi yang dimaksud adalah psikolog, pekerja sosial profesi, atau bimbingan konseling profesi. Yang keempat, memahami cara memberikan pelayanan bantuan hukum dan penegakan hukum. Yang kelima, dapat melakukan pencatatan dan pelaporan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan. Yang keenam, memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Pengawasan internal terhadap pelayanan pendampingan bagi perempuan dan anak korban kekerasan akan dipantau secara langsung oleh Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak yang dilakukan secara berkala. Pelaksana pendampingan bagi perempuan dan anak korban kekerasan terdiri atas yang pertama ada Kepala Bidang, yang kedua pejabat struktural yang bertugas untuk memberikan pelayanan terhadap pendampingan kasus korban kekerasan. Yang selanjutnya adalah staf yang bertanggung jawab untuk menangani kasus kekerasan, dan yang terakhir ada psikolog. Jaminan dari pelayanan yang akan didapatkan oleh konsumen, yang pertama tidak adanya diskriminasi terhadap kasus kekerasan. Yang kedua, menjamin data-data pribadi korban. Yang ketiga, gratis atau tidak dikenakan tarif. Sedangkan untuk jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan, data pribadi akan dijamin keamanannya sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri, Kode Etik Psikologi, dan Kode Etik Penyelenggaraan Kebijakan Keselamatan dan Perlindungan Anak.
serta adanya dukungan pelayanan keamanan keselamatan oleh pihak keamanan atau polisi pamung praja. Dan selanjutnya adalah evaluasi kinerja pelaksana. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan 1 kali dalam setahun. Yang selanjutnya akan dilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja layanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Maharani dengan NIM 210910201009. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai pelayanan pengaduan masyarakat. Menindaklanjuti mengenai pelayanan tentang pengaduan masyarakat yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yang dilakukan dengan bekerja sama dengan UPDT PAA dalam penciptaan kehidupan keluarga sejahtera serta perlindungan wanita dan anak. Adapun mengenai manufakturnya sendiri yaitu dasar hukum. Di sini saya menemukan banyak sekali dasar hukum. Namun untuk penjelasan yang akan saya sebutkan ini tidak semuanya, hanya beberapa. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Yang kedua, PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Yang selanjutnya, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. Selanjutnya, yaitu Undang-Undang Nomor 23 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Yang selanjutnya yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Yang selanjutnya yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Yang selanjutnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Yang selanjutnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Yang selanjutnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Yang selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang tata cara dan mekanisme pelayanan terpadu bagi saksi dan atau korban tindak pidana perdagangan orang. Yang selanjutnya Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang standar pelayanan minimal untuk perempuan dan anak korban kekerasan. Yang selanjutnya yaitu terdapat sarana prasarana dan fasilitas, yaitu meja layanan informasi, komputer, internet dan printer, dan buku tamu. Lalu kemudian mengenai kompetensi pelaksana, yang pertama adalah sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan tentang peraturan, kebijakan terkait layanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dan TPPO. Yang kedua, sumber daya manusia yang memiliki keterampilan menggunakan teknologi informatika. Yang selanjutnya yaitu sumber daya manusia yang memiliki kemampuan kerja di bidang kehumasan, ketelitian, kecekatan, kesabaran, keramahan, dan integritas yang tinggi. Mengenai pengawas internalnya yaitu supervisi atasan langsung. Adapun jumlah pelaksananya 4 orang staf dan jaminan pelaksananya yaitu pelayanan dalam memberikan informasi dilakukan dengan proses yang cepat, mudah, dan tepat. Yang selanjutnya, jaminan keamanan dan keselamatan pelayanannya yaitu dukungan pelayanan keamanan keselamatan oleh pihak keamanan atau Pol PP. Dan yang terakhir, adapun evaluasi kinerja pelaksananya yaitu evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan 1 kali dalam 1 tahun. Selanjutnya, dilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja layanan. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya yakni analisis pelayanan cacing di BPAK 3B Kabupaten Jember menggunakan komponen pelayanan manufacturing. Merupakan suatu proses evaluasi kualitas dan kinerja pelayanan pernikahan yang diselenggarakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember. Dalam pasangan dapat memanfaatkan dukungan administratif, nasihat, dan bantuan terkait syarat dan ketentuan pernikahan
yang diperlukan melalui layanan chatting. Berikut ini adalah hasil analisis pada layanan chatting di BPAK 3B Kabupaten Jember menggunakan komponen sistem pelayanan manufacturing. Yang pertama yakni dasar hukum. Dasar hukum merupakan ketentuan hukum yang menjadi dasar hukum pemberian layanan chatting. Misalnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Surat Keputusan Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan perkawinan, Keputusan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan perkawinan, dan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2018 tentang pelaksanaan pelayanan chatting di Kabupaten Jember. Yang kedua yakni komponen sarana dan prasarana. Komponen sarana dan prasarana yakni sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang penyelenggaraan layanan chatting seperti gudang, ruangan, meja, kursi, komputer, printer, kamera, internet, telepon, dan kendaraan. Komponen yang ketiga yakni kompetensi pelaksana. Kompetensi pelaksana adalah keterampilan dan kemampuan yang harus dimiliki oleh petugas pelayanan chatting, seperti pengetahuan tentang peraturan perkawinan, wewenang, tugas, dan tanggung jawab, komunikasi, keterampilan layanan, dan manajemen serta sikap profesional, etis, dan responsif. Berikutnya yakni komponen pengawasan internal. Komponen pengawasan internal adalah mekanisme dan prosedur yang ditetapkan oleh penyedia layanan chatting untuk mengontrol evaluasi kualitas dan kinerja layanan, seperti pembinaan, pengawasan, pemantauan, evaluasi, audit, dan pelaporan. Komponen yang berikutnya yakni jumlah pelaksana. Jumlah pelaksana adalah jumlah petugas pelaksana pada pelayanan di layanan chatting ini ditentukan berdasarkan beban kerja, kebutuhan, dan ketersediaan personel disesuaikan dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan daerah. Berikutnya yakni jaminan pelayanan. Jaminan pelayanannya yakni dengan memberikan layanan yang berkualitas tinggi, cepat, sederhana, hemat biaya, akuntabel, dan transparan sesuai dengan standar layanan yang ditetapkan, termasuk pengumuman layanan, standar operasional prosedur, dan ketepatan waktu. Komitmen dan tanggung jawab penyedia layanan chatting terhadap standar-standar biaya, standar produk, dan standar penanganan pengaduan. Komponen berikutnya yakni jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan yakni menjamin keselamatan dan perlindungan layanan. Penyedia layanan chatting berupaya mengamankan data atau dokumen dengan memberikan keamanan dan mencegah potensi risiko dan gangguan yang dapat merugikan atau menghambat layanan. Komponen yang terakhir yakni evaluasi kinerja pelaksana. Evaluasi kinerja pelaksana yakni bertujuan untuk mengevaluasi kinerja petugas layanan chatting sesuai dengan indikator dan tujuan yang telah ditentukan, memberikan umpan balik yang sesuai melalui penghargaan dan sanksi seperti evaluasi kinerja individu, tim unit kerja, dan evaluasi kepuasan masyarakat serta evaluasi sertifikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amariska Mutiara Kapita dengan NIM 210910201070. Di sini saya akan menjelaskan mengenai komponen manufacturing dari pelayanan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi atau ALOKON di Dinas DPA 3KB Kabupaten Jember. Untuk komponen manufacturing yang pertama adalah dasar hukum, di mana dasar hukumnya ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. Kemudian yang kedua adalah Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, keluarga berencana, dan sistem informasi keluarga. Kemudian yang ketiga adalah Peraturan Kerja BKKBN Nomor 55/HK/010/B5/2010 tentang standar pelayanan
minimal bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera di kabupaten atau kota. Dan yang terakhir adalah Peraturan Kepala BKKBN nomor 9 tahun 2019 tentang pemenuhan dan kebutuhan alat kontrasepsi bagi pasangan usia subur dalam pelayanan keluarga berencana. Kemudian komponen manufakturing yang kedua adalah sarana, prasarana, dan atau fasilitas, di mana di sini itu terdapat komputer, HP yang mendukung Android, kemudian internet, kendaraan dinas yang berfungsi untuk bisa mengantar alokon, kemudian printer, alat tulis kantor, alokon KB, dan yang terakhir adalah bahan untuk pengepakan alokon. Nah, kemudian komponen selanjutnya adalah komponen pelaksana, di mana yang pertama petugas harus memahami dengan baik pelayanan yang diberikan. Kemudian yang kedua, petugas juga harus memahami dengan baik tahapan proses yang harus dilaksanakan. Kemudian yang ketiga adalah petugas harus memahami dengan baik acuan standar pelayanan minimal dari pelayanan yang dipenuhi. Kemudian yang terakhir adalah mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan permasalahan dari setiap tahapan pelayanan. Kemudian untuk pengawasan internal sendiri ini dipantau oleh Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Keluarga Sejahtera yang dilakukan secara berkala. Kemudian untuk jumlah pelaksana ini terdapat 1 orang kepala bidang, 1 orang kepala subkoordinator, dan 3 orang staf. Dan jaminan pelayanan dari pendistribusian alokon di komponen manufakturing ini adalah mudah, cepat, tepat, nyaman, dan ramah. Nah, untuk jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan, yang pertama adalah kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari praktek percaloan dan pungli atau pungutan liar. Kemudian yang kedua adalah produk layanan yang diberikan ini dijamin dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga adalah petugas yang memberikan layanan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung. Kemudian yang keempat adalah pelaksanaan pelayanan dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur atau yang disebut dengan SOP. Kemudian yang kelima adalah informasi terkait data identitas dari pelanggan ini dijaga sangat kerahasiaannya. Nah, untuk komponen manufaktur yang terakhir adalah evaluasi kerja pelaksana, yang dimana dari evaluasi kerja pelaksana ini menggunakan survei kepuasan masyarakat atau SKM dan standar kinerja pegawai atau SKP pelaksana pelayanan. Evaluasi kinerja juga digunakan untuk pelayanan yang lainnya, sehingga tidak hanya untuk layanan di pendistribusian alokon tetapi juga untuk pelayanan lainnya. Untuk selanjutnya yaitu pelayanan konseling DP3AKB yaitu Puspaga. Baik, untuk yang pertama yaitu adalah dasar hukum. Dasar hukum dari pelayanan Puspaga ini antara lain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lalu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Lalu, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang pedoman penyusunan standar operasional prosedur administrasi pemerintah. Lalu Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Puspaga, dan masih ada beberapa dasar hukum lainnya. Yang selanjutnya yaitu adalah sarana dan prasarana atau fasilitas atau perlengkapan. Yang pertama, meja atau kursi. Yang kedua, komputer atau printer. Ketiga, jaringan internet. 4, ATK. 5, buku agenda. 6, formulir konsultasi atau surat rujukan. 7, ruangan konseling atau ruangan konsultasi. 8, ruangan observasi. 9, ruangan bermain. 10, perpustakaan kecil. 11, ruangan kegiatan serbaguna. 12, ruangan laktasi. Dan 13, ruangan penyimpanan arsip. Selanjutnya terkait dengan kompetensi pelaksana. Pertama yaitu berlatar belakang profesi, bisa dari psikolog atau pekerja sosial profesi atau bimbingan konseling profesi. Yang kedua, berlatar belakang dengan strata pendidikan setingkat sarjana yang terkait pengasuhan, pendidikan, keluarga, seperti sarjana pendidikan, sosial, kesehatan, hukum, atau yang berkaitan dan tentunya terlatih. 3. Mampu memahami dan melaksanakan peraturan undang-undang yang berlaku. 4.
memahami edukasi terkait hak anak dan pengasuhan yang positif. 5. Menguasai komputer, program Microsoft Office. 6. Memahami prinsip kepuasan masyarakat. 7. Memahami teknologi informasi. 8. Mampu berkomunikasi secara efektif dan mampu bekerja secara tim. 9. Mampu menjaga arsip. 10. Berdedikasi tinggi dan bersifat jujur terhadap tugas yang harus dilaksanakan. 11. Mampu melakukan analisa terhadap pelaksanaan. 12. Mampu berpikir analisis dan praktis. 13. Mampu berkomunikasi dengan baik. Untuk selanjutnya, pengawasan internal. Pengawasan internal terhadap proses maupun produk pelayanan di subkoordinator perempuan dipantau oleh Kepala Bidang Perlindungan Perempuan Anak secara berkala. Jumlah pelaksana yaitu ada 39 orang dengan rincian 1 orang kepala bidang, 2 orang subkoordinator, 1 orang staf koordinator, 17 orang staf, 18 orang psikolog volunteer. Kemudian jaminan pelayanan. Sesuai dengan standar pelayanan terkait kegiatan yang telah direncanakan, diterapkan dan didokumentasikan dalam SOP, antara lain non-diskriminatif, tuntas, tidak dipungut biaya, mudah dijangkau, dan menjamin kerahasiaan klien. Selanjutnya, jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan. Data pribadi dijamin keamanannya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri, Kode Etik Psikologi, dan Kode Etik Penyelenggaraan Kebijakan Keselamatan dan Perlindungan Anak. Selanjutnya, evaluasi kinerja pelaksana. 1. Rapat intern terkait pelaksanaan kegiatan dan pelayanan yang diadakan sebulan sekali. 2. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksana. Sekian tadi adalah pemaparan komponen manufacturing DP3AKB oleh kelompok 3. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.